Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada Yesika Lompang, yang kedua ada Siniti Nungki, yang ketiga ada Friska Ratu, yang keempat ada saya sendiri Putri Wongkar, dan yang kelima ada Grinita Tandiapa. Kita masuk pada bab 9, yaitu perkembangan dan perubahan organisasi merancang intervensi. Di sini ada definisi intervensi. Intervensi adalah serangkaian tindakan atau peristiwa yang diurutkan dan direncanakan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitasnya. Karakteristik intervensi efektif: informasi yang valid, pilihan bebas dan diinformasikan, dan juga komitmen internal. Desain dari intervensi efektif: ada kontingensi terkait dengan ubah situasi yang terdiri dari kesiapan untuk perubahan, kemampuan untuk berubah, konteks budaya, dan kemampuan agen perubahan. Kemudian ada kontingensi terkait dengan sasaran perubahan, ada isu strategi, masalah teknologi dan struktur, masalah sumber daya manusia, dan juga masalah proses manusia. Intervensi proses manusia. Yang pertama melatih, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga konsultasi proses dan membangun tim, yang keempat intervensi pihak ketiga, yang kelima rapat konfirmasi organisasi, yang keenam hubungan antar kelompok, yang ketujuh intervensi kelompok besar. Selanjutnya intervensi teknostruktural. Yang pertama ada desain struktural, yang kedua perampingan, yang ketiga rekayasa ulang, yang keempat keterlibatan karyawan, yang kelima desain kerja. Selanjutnya manajemen sumber daya manusia intervensi. Ada penetapan tujuan, penilaian kinerja, sistem penghargaan, perencanaan dan pengembangan karir, mengelola keanekaragaman angkatan kerja, stres dan kesehatan karyawan. Selanjutnya ada intervensi strategi, ada perubahan strategi terintegrasi, merger dan akuisisi, analisis dan jaringan, perubahan budaya, organisasi yang merancang sendiri, dan pembelajaran dan pengetahuan organisasi pengelolaan. Selanjutnya kita masuk pada bab 10, yaitu memimpin dan mengelola perubahan. Bab 10, tujuan pembelajaran yang pertama, untuk memahami elemen yang berbeda dari program perubahan yang berhasil, dan yang kedua untuk memahami bagaimana kepemimpinan terkait dengan aktivitas perubahan. Mengubah aktivitas manajemen terdiri atas perubahan yang memotivasi, menciptakan visi, mengembangkan dukungan politik, mengelola transisi, dan mempertahankan momentum. Selanjutnya, perubahan yang memotivasi. Yang pertama, menciptakan kesiapan untuk perubahan. Yang kedua, sensitifkan organisasi terhadap takaran untuk perubahan. Yang ketiga, identifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan yang diinginkan. Yang keempat, sampaikan ekspektasi positif yang kredibel untuk perubahan. Yang kelima, mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Yang keenam, memberikan empati dan dukungan. Dan yang terakhir, menyampaikan libatan anggota dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, menciptakan visi. Temukan dan jelaskan ideologi dari inti organisasi, yaitu apa nilai-nilai inti yang menginformasikan anggota apa yang penting dalam organisasi dan apa tujuan inti atau alasan keberadaan suatu organisasi. Nah, selanjutnya membangun masa depan yang dibayangkan, yaitu dengan apa hasil yang berani dan dihargai dan apa keadaan masa depan yang diinginkan. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan dukungan politik, yaitu yang pertama dengan menilai kekuatan agen perubahan, kedua identifikasi pemangku kepentingan umum, yang ketiga mempengaruhi pemangku kepentingan. Selanjutnya, sumber tenaga dan strategi kekuatan agen perubahan. Yang pertama ada sumber daya individu, di dalamnya ada pengetahuan, dukungan orang lain, kepribadian. Yang kedua ada strategi kekuatan, di dalamnya memainkannya lurus, menggunakan jejaring sosial, mengelilingi sistem formal.
Selanjutnya, mengelola transisi. Yang pertama ada perencanaan kegiatan, yang kedua perencanaan komitmen, yang ketiga struktur manajemen perubahan. Selanjutnya ada berubah sebagai keadaan transisi. Yang pertama ada kondisi saat ini, kedua kondisi transisi, ketiga kondisi masa depan yang diinginkan. Nah, selanjutnya mengelola transisi. Yang pertama ada menyediakan sumber daya untuk perubahan, kedua membangun sistem pendukung untuk agen perubahan, ketiga mengembangkan kompetensi dan keterampilan baru, dan keempat tetap kursus. Demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.